teman-teman, balik lagi. Pembahasan film kali ini berjudul American Made tahun 2017. Bercerita tentang sejarah hidup nyata seorang pilot maskapai komersil bernama Barry Seal. Kenyataannya dirinya tidak hanya mahir dalam hal menerbangkan pesawat, dirinya pun ternyata mahir dalam hal menyelundupkan sesuatu yang ilegal. Karena keahliannya itu, dirinya pun mendapatkan tawaran pekerjaan tambahan sebagai anggota CIA spesialis mata-mata, bersamaan dengan tawaran bekerja sebagai kurir narkoba jaringan Pablo Escobar yang di kemudian hari menjadi salah satu kartel narkoba terbesar yang pernah ada. Selama hidupnya, banyak kasus skala internasional dibuatnya, dari menjadi kurir narkoba, perdagangan senjata, dan juga pencucian uang, yang membuatnya hidup bergelimang harta. Bagaimanakah kelanjutan cerita tentang sejarah hidup Barry Seal? Yuk kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1978, seorang pilot bernama Barry Seal dari sebuah maskapai ternama TWA tengah bosan atas rutinitas pekerjaannya yang menurutnya tidak mempunyai tantangan. Kemudian dirinya menemukan sebuah ide untuk bermain dengan para penumpang, setidaknya untuk mengobati rasa bosannya. Pada suatu hari, tiba-tiba Barry didatangi oleh seorang agen CIA bernama Monty Safer. Ternyata Safer sudah memantau dan mengetahui bahwa Barry mempunyai prestasi besar dalam menerbangkan pesawat jenis apapun. Bahkan dia pun mengetahui bahwa selama ini Barry mempunyai bisnis sampingan di luar pekerjaannya sebagai pilot, yaitu menyelundupkan cerutu mahal. Namun kedatangan Safer bukanlah untuk masalah penyelundupan itu, melainkan membutuhkan orang sepertinya. Barry yang kemudian tidak mengerti kemudian diajak ke sebuah hanggar untuk melihat sebuah pesawat, yang mana itu adalah jenis pesawat tercepat di dunia. Setelah itu barulah Safer mengutarakan maksud yang sebenarnya. Ternyata Barry ditawari sebuah pekerjaan oleh Safer, yang mana pekerjaannya itu hanyalah terbang ke beberapa wilayah berbahaya, yang merupakan wilayah konflik, dengan tujuan memotret aktivitas para tentara komunis di sana dan melaporkan kepada Safer. Barry yang dari awal menyukai hal-hal yang berbahaya, akhirnya langsung mengutarakan keinginannya kepada Lucy, yaitu istrinya. Namun tentu saja, Lucy tidak setuju. Pada suatu hari, ketika Barry akan menerbangkan pesawat, dirinya tiba-tiba pergi begitu saja meninggalkan pesawat. Rupanya Barry telah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memilih misi berbahaya yang ditawarkan oleh Safer, tentu tanpa seizin istrinya. Singkat cerita, dimulailah misi Barry untuk memata-matai para komunis menggunakan pesawat jet yang sudah dilengkapi oleh kamera. Rupanya saat ini Amerika sedang perang dingin dengan Soviet, karena Soviet mendukung pemberontakan di seluruh Amerika Tengah. Oleh sebab itu, CIA ingin memata-matai seluruh aktivitas itu. Hari berikutnya pun dilakukan hal yang sama terhadap daerah konflik lainnya. Walaupun misi itu sangat berbahaya, Barry menyelesaikan semua itu dengan baik dan menikmati pekerjaan barunya yang sangat menantang itu, walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh istrinya. Setelah lama menekuni pekerjaan itu, Barry mendapatkan komisi yang setimpal atas hasil kerjanya. Bahkan CIA yang puas atas hasil kerjanya selama ini, akhirnya memberi pekerjaan tambahan, yaitu mengantarkan uang pada seorang kolonel di Panama, yang menjual informasi agensi para komunis di sana. Setelah itu, begitulah seterusnya. Pekerjaan Barry hanyalah mengantar, mengambil, dan memotret. Kemudian kembali ke rumah seakan dirinya masih sebagai seorang pilot. Kemudian pada tahun 1980, saat dirinya sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba ia dihampiri oleh sekelompok orang bersenjata dan membawanya ke sebuah rumah. Ternyata, Barry dibawa untuk bertemu dengan kartel Medellin, yaitu kartel besar narkoba yang beranggotakan George Oja, Carlos Lehder, dan Pablo Escobar. Ternyata mereka semua sudah mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh Barry, dan tujuannya adalah untuk mengajaknya bergabung ke dalam bisnis. Karena Barry diketahui memiliki rute aman untuk memasuki Amerika, yang mana mereka menghadapi kesulitan untuk menyelundupkan narkoba di sana. Barry kemudian diperintahkan untuk membawa narkoba untuk diselundupkan ke Miami, dan pastinya bayarannya sangat menggiurkan, yaitu $2.000 per kilonya. Jelas saja tawaran itu membuat Barry sangat tertarik, dan akhirnya Barry sepakat untuk bekerja sama dengan mereka bertiga. Namun terdapat beberapa kendala di sana,
Tempat itu berada di ketinggian rendah dan landasan yang terlalu pendek yang mengakibatkan pilot sebelumnya banyak yang tewas karena gagal mengudara. Dirinya yang tidak mempunyai pilihan karena diancam akan dibunuh, akhirnya menawarkan solusi dan memutuskan hanya sanggup membawa 300 kilo saja, serta tidak akan mendarat di Miami, karena dia akan melemparkan narkoba itu di titik yang sudah ditentukan. Setelah semuanya sepakat, Barry pun mencoba menerbangkannya dan akhirnya berhasil. Sebagai seorang pilot nakal dan menyukai tantangan, tentunya dirinya sangat hafal rute aman untuk memasuki daerah Miami. Dan saat sudah dekat dengan tujuan, dia pun menyalakan autopilot untuk memberinya waktu agar dapat melemparkan narkoba itu, dan tentu saja di bawah sudah ada orang yang ditugaskan untuk mengambilnya. Setelah semuanya berjalan lancar, Barry dan para kartel narkoba merayakan keberhasilan misi, sekaligus membayar jasa Barry yang tentu tidak sedikit. Namun saat sedang berpesta, kediaman mereka dikepung oleh para tentara, yang kemudian dibawa ke kantor polisi termasuk dengan Barry. Mereka bertiga tentunya dengan mudah dapat keluar, sedangkan Barry terjebak semakin dalam karena semua orang sudah mengetahui bahwa Barry merupakan penyelundup narkoba. Namun, Safer tetap membantu untuk mengeluarkannya karena peran Barry sangat dibutuhkan. Faktanya, para komunis yang mereka mata-matai kini semakin besar dan berhasil menguasai negara kecil bernama Nicaragua. Karena sekarang Barry merupakan seorang buronan, akhirnya Barry diungsikan oleh Safer ke sebuah kota terpencil bernama Mena, yang hanya dihuni sekitar 2.000 jiwa. Mereka kemudian tiba di sebuah rumah di pinggir kota yang telah disiapkan oleh Safer. Bahkan tidak hanya itu, Safer juga memberikan hanggar, perkebunan luas, dan bandara pribadi kepada Barry. Namun akses penuh yang kini diberikan bukan tanpa alasan, karena Barry diminta tugas tambahan, yaitu menyelundupkan senjata kepada pihak kontras Nicaragua untuk berperang agar dapat mengambil negaranya kembali. Tentu saja berikut dengan akses untuk bisa menghindari semua pihak keamanan. Lucy saat itu sangat marah dengan keputusan Barry yang diambil tanpa persetujuannya. Namun dengan percaya diri, Barry membungkam Lucy dengan uang yang sangat banyak dan seketika itu juga masalah di antara mereka langsung selesai. Barry kemudian memulai pekerjaan barunya dan ketika sampai dirinya sedikit terkejut karena mereka lebih tertarik dengan barang-barang pribadi dibandingkan dengan senjata. Maka dari itu, kedatangan yang berikutnya, Barry mencari aman dengan membawakan mereka majalah porno dan minuman. Barulah memberikan senjatanya. Saat itu, tiba-tiba George datang dan kembali menawari Barry sebuah pekerjaan. Faktanya, kontras ternyata tidak ingin berperang dan hanya menginginkan uang. Maka dari itu, Barry dipekerjakan oleh mereka untuk membawa senjatanya ke Kolombia dan narkobanya diantar ke kontras agar bisa diedarkan ke Miami. Dengan adanya Barry sebagai kurirnya, mereka berdua bertukar agar bisnis mereka lancar. Singkatnya, Barry membawa senjata melewati para penegak hukum dari informasi yang diberikan oleh Safer untuk diantarkan ke Kolombia, yang menjadi basis kartel. Kemudian membawa narkoba ke lokasi pertukaran, dan mengisi bahan bakar di Panama dengan perlindungan dari kolonel yang tentu saja dia pun mendapatkan bagian. Karena bekerja dengan dua pihak sekaligus yaitu CIA dan kartel, membuat Barry sangat sukses menjalankan bisnis kurirnya. Maka dari itu, dia merekrut beberapa teman pilot terpercaya agar memudahkan pekerjaannya. Namun, ada satu lembaga yang dia waspadai, yaitu DEA, lembaga yang khusus menangani kasus narkotika. Safer kembali menemui Barry dan memintanya untuk mengangkut pasukan kontra ke Mena agar semua pasukan bisa dilatih untuk menjadi pejuang kemerdekaan. Karena saat ini Barry mempunyai armada pesawat sendiri, semua itu bukanlah hal yang mustahil baginya. Di sisi lain, pihak CIA semakin puas atas lancarnya operasi berkat bantuan dari Barry. Tepatnya pada tahun 82, kesuksesan Barry semakin besar, hingga dirinya sanggup membeli pesawat besar untuk menunjang pekerjaannya. Tidak hanya itu, keluarganya pun kini hidup bergelimang harta. Bahkan, saking banyaknya uang mereka sampai kehabisan tempat untuk menyimpannya. Kesuksesan Barry pun berdampak kepada kota kecil Mena.
Kota yang dulu seakan mati, kini menjadi hidup berkat Barry. Pembangunan, bank, pertokoan, bahkan lapangan pekerjaan pun menjadi tersedia di sana yang membuat para penduduk menjadi sejahtera. Hingga pada suatu hari, Barry kedatangan adik iparnya yang bernama JB dan membawanya untuk bekerja sebagai petugas kebersihan di hanggar pesawatnya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun lama-kelamaan JB justru mendatangkan masalah bagi Barry. Ketika itu, dirinya pulang dengan membawa mobil dari hasil mencuri uang di hanggar pesawat, yang membuat Barry dan Lucy menjadi khawatir karena uang-uang itu akan dengan mudah dilacak oleh pihak keamanan. Pada suatu malam di saat Barry dan 4 kawannya sedang terbang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hadirnya pesawat patroli yang langsung menyuruh mereka untuk mendarat. Semua itu karena pesawat mereka terlacak melanggar zona pertahanan udara. Karena mereka semua merupakan pesawat kecil, mereka mempunyai keuntungan untuk terbang lebih rendah dengan kecepatan sedang. Kemudian membawanya berputar-putar agar pesawat patroli lebih dulu kehabisan bahan bakar yang membuat Barry lolos dari kejaran. Namun kejadian itu justru menjadi awal kecurigaan pihak keamanan. Bagaimana tidak, kota kecil Mena terlacak adanya transaksi uang yang sangat banyak. Hingga pada suatu hari, seorang agen FBI diterjunkan ke sana dan betapa terkejutnya dia saat melihat kota kecil Mena kini dipenuhi oleh bank milik Barry dan mobil-mobil mewah. Di sisi lain, Barry dikejar kembali oleh pihak keamanan. Namun kali ini dirinya memutuskan untuk melarikan diri dengan melakukan pendaratan darurat di tengah jalanan kota dan kabur menggunakan sepeda anak kecil yang sudah ditukar dengan gepokan uang. Berita ditemukannya pesawat kecil dengan penuh narkoba terdengar oleh CIA dan Safer. Di saat yang sama pula, Pablo Escobar menyatakan perang kepada pemerintah yang membuat masyarakat menjadi membencinya dan berdampak pada diusirnya kartel Medellin dari Kolombia. Kini, satu-satunya tempat yang tidak bisa disentuh oleh DEA adalah Nicaragua. Maka dari itu, George dan Barry pergi ke sana untuk bertemu dengan seorang menteri dalam negeri yang dapat membantu mereka mendapatkan izin mendarat di pangkalan udara mereka. Namun, di saat mereka semua bingung karena masalah yang terjadi, JB kembali membuat ulah yang akhirnya ditangkap polisi karena dirinya lari sambil membawa koper penuh uang. Pada saat itu, George lah yang mengatur agar JB bisa dikeluarkan. Bahkan, Barry memaksa JB untuk meninggalkan kota agar dirinya tidak lagi menyebabkan masalah. Namun, ketika JB baru saja pergi dengan menggunakan mobilnya, ternyata mobilnya langsung meledak yang membuatnya tewas seketika. Tentu saja para kartel sudah mengetahui bahwa JB hanya akan menjadi beban dan mengganggu jalan bisnisnya. Maka dari itu, mereka harus menyingkirkannya. Di tempat lain, Safer diminta pertanggungjawaban oleh atasannya mengenai operasi kontras yang dianggap telah gagal. Dan akhirnya semua tentara pun dipulangkan ke negaranya karena tidak pernah berjuang. Safer juga berusaha menghilangkan semua bukti tentang operasi di kota Mena, berikut bukti keterkaitan dengan Barry Seal. Barry pun melakukan hal yang sama dengan mengajak teman-temannya untuk menghilangkan semua jejak yang berhubungan dengan kontras. Namun karena banyaknya barang bukti, mereka semua tidak bisa berbuat banyak. Bahkan ketika Barry sedang memindahkan semua barang bukti, dirinya disergap oleh agen DEA. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata bukan hanya DEA yang mengincarnya. Banyak agen intelijen di sana termasuk ATF, polisi bahkan FBI. Mereka semua kemudian membawa Barry ke pengadilan untuk diproses. Di sana dirinya bertemu dengan seorang jaksa penuntut, dan ternyata jaksa itu pun sudah mengincar Barry sejak lama karena banyak kasus skala internasional yang dibuatnya. Baru saja dirinya diancam hukuman berat, jaksa tersebut mendapat telepon dari Gubernur Bill Clinton. Namun tidak berselang lama, jaksa itu pun kemudian melepaskannya karena permintaan dari gubernur yang alasannya tentu saja karena Barry mengetahui semua rahasia negara. Ternyata Barry tidak dilepaskan begitu saja karena dirinya kini dijemput oleh pemerintah dan dibawa ke Gedung Putih. Ternyata di sana pemerintah memerlukan bantuan Barry untuk meruntuhkan kartel Medellin dengan cara membuktikan bahwa para komunis Amerika Tengah terlibat perdagangan narkoba. Pada tahun 84, Barry resmi bekerja untuk pemerintah. Sebuah pesawat bahkan dimodifikasi menggunakan kamera dan alat perekam suara. Semua itu bertujuan untuk merekam aktivitas di sana agar mendapatkan bukti, dan ketika Barry sampai di Nicaragua, dengan mudahnya Barry membongkar keterkaitan jaringan kartel Medellin dan pejabat Nicaragua yang akhirnya membuat misi terselesaikan. Pemerintah ketika itu langsung merayakan keberhasilannya, dan keesokan harinya berita itu pun langsung tersebar.
Rupanya tujuan utama pemerintah Amerika hanyalah menjatuhkan pemerintahan Nicaragua dengan mengungkap adanya keterlibatan peredaran narkoba skala internasional. Bahkan foto Berry pun ikut tersebar yang akhirnya diketahui oleh komplotan kartel Medellin. Padahal pada awalnya pemerintah berjanji untuk tidak membocorkan foto itu sebelum kartel Medellin tertangkap. Berry menjadi bingung karena keselamatan keluarganya kini menjadi terancam. Bahkan pihak FBI datang ke rumahnya untuk menyita semua harta Berry kecuali perhiasan yang dikenakan di badan mereka. Namun Lucy memberikan semuanya karena dirinya hanya ingin bersama dengan Berry dan pindah ke Baton Rouge. Setelah itu, Berry dibawa kembali ke pengadilan dan untungnya Berry hanya dijatuhi hukuman sebagai tahanan wajib lapor. Mengapa demikian? Karena semua itu berkat jasa Berry yang dianggap telah membantu kepentingan negara. Sejak saat itulah Berry mulai merekam semua aktivitasnya sambil berpindah dari satu motel ke motel lainnya untuk menghindari incaran dari kartel Medellin. Berikut setiap sore melapor ke rumah militer sesuai perintah dari hakim. Namun di hari ke-36, dirinya tiba-tiba didatangi oleh orang tidak dikenal yang kemudian menembaknya. Di akhir film, polisi menemukan Berry Seal telah terbunuh. Berikut tumpukan kaset di dalam mobilnya, yang kemudian disita oleh pemerintah Amerika sebagai aset negara. Safer kini diangkat menjadi kepala dan kembali menyuplai senjata dari Iran ke Kontras menggunakan pesawat kepunyaan Berry. Namun naas, pesawat itu akhirnya jatuh karena tertembak dan mengakibatkan konflik baru yang akhirnya dinamai Iran Kontras. Namun tentu saja pemerintah Amerika Serikat menolak tudingan itu. Bisa dibilang, sejarah hidup Berry Seal sangatlah fenomenal karena ikut membantu kepentingan negara, mendirikan pasukan, sekaligus menciptakan kartel narkoba terbesar yang pernah ada. Walau pada akhirnya dirinya harus dihabisi karena menyimpan semua rahasia. Sebetulnya pembunuhnya dikatakan merupakan orang kiriman dari kartel narkoba. Namun siapa yang tahu akan kebenarannya? Karena ada yang menyebut bahwa dirinya dibunuh oleh kartel dan ada juga yang menyebutkan jika dirinya terpaksa dibungkam oleh pemerintah. Cukup sekian alur cerita film dari sejarah hidup Berry Seal. Sampai jumpa di video selanjutnya.